Kembali lagi kita mengkaji yaitu tanggapan-tanggapan dari saudara kita Islam, orang-orang dari seberang dari agama Islam yang menilai bahwa Rasul Paulus adalah seorang pendusta yang mereka sering angkat dari Roma pasal 3 ayat 7 yang berkata, oleh dustaku semakin melimpah. Kemarin kita sudah jelaskan bahwa adapun maksud ayat itu bukan mengartikan dia sebagai pendusta, tapi itu menjelaskan bahwa manusia adalah manusia berdosa. Bangsa Israel menjadi umat pilihan Allah juga adalah orang berdosa, dan termasuk Rasul Paulus adalah manusia yang berlatar belakang orang berdosa. Tapi sekalipun manusia, bangsa Israel dan Rasul Paulus sebagai orang berdosa dipakai Tuhan dengan kemurahannya, dengan kasih setianya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, memberitakan Injil, menyatakan kebenaran dan mengajar banyak orang untuk semakin mengenal Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Nah, video kali ini kita akan lanjut lagi memahami bahwa Paulus bukan hanya menyinggung kata dusta itu pada Roma pasal 3 ayat 7. Ada banyak tulisan Rasul Paulus yang berkaitan dengan tentang ada kata-kata dusta. Seperti contohnya di dalam Roma pasal 9 ayat 1. Di dalam Roma pasal 9 ayat 1 ini dikatakan, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Artinya bahwa Rasul Paulus juga menuliskan kata dusta untuk menjelaskan bahwa dia bukan seorang pendusta. Dia bukan seorang yang berdusta. Dia bukan seorang pembohong. Dia bukan seorang penipu. Dia bukan seorang yang suka mengarang. Dia bukan seorang yang suka membodoh-bodohi orang. Tetapi di dalam Roma pasal 9 ayat 1 itu dikatakan bahwa aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Rasul Paulus mengatakan kebenaran dalam Kristus. Dia tidak berdusta. Dari kesungguhannya dia berkata dia tidak berdusta, hidupnya tidak berdusta, perkataannya tidak berdusta, sampai dia sertakan, diikut sertakan hatinya dan Roh Kudus turut bersaksi dalam hal mengatakan kebenaran tentang Kristus. Dalam konteks Roma pasal 9 ayat 1 ini, itu adalah satu kebenaran di dalam hatinya merindukan bangsa Israel supaya menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan Juru Selamat, sehingga mereka diselamatkan seperti Rasul Paulus yang dipilih oleh Yesus untuk menjadi rasul. Maka dia berharap bangsa Israel boleh terpilih menjadi bangsa yang sungguh-sungguh mengenal Yesus. Jadi pada poin yang kedua ini, bagian yang kedua tentang kata dusta ini, jelas bahwa Rasul Paulus bukanlah sosok orang yang berdusta. Dia adalah orang yang mengatakan kebenaran di dalam Kristus. Nah, masih banyak lagi kata-kata lain yang dia tulis di dalam Alkitab tentang kata dusta. Coba kita lihat seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 15. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 15 dikatakan, lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kalau saudara membaca ayat ini 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-15 dengan persepsi anggapan bahwa
bahwa seorang bernama Paulus adalah pendusta, maka ayat ini justru bisa menguatkan bahwa Paulus seorang pendusta. Tetapi itu adalah tergantung sejauh mana saudara menanggapinya, memahami dari ayat ini. Kalau hanya saudara baca dan melihat dari ayat ini, saudara akan menambahkan lagi suatu kekuatan dari persepsi saudara bahwa Paulus berdusta. Tapi maksud dari kalimat ini adalah bukan menyatakan dia sebagai pendusta, tetapi dia malah menjelaskan bahwa Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati itu disaksikan hingga sampai 500 orang, 12 murid dan banyak orang lagi, termasuk Rasul Paulus yang sudah melihat dan berjumpa dengan Yesus. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9, maka dia berkata begini, bahwa lebih daripada itu kami ternyata pendusta terhadap Allah, karena tentang dia kami katakan bahwa ia membangkitkan Kristus padahal ia tidak dibangkitkan. Maksudnya, kalau mereka berkata Yesus dibangkitkan, padahal jikalau Yesus tidak dibangkitkan, artinya kami sama dengan sebagai orang berdusta. Tetapi di dalam ayat 1 Korintus 15 ayat 15 ini, kalau andai kata dikatakan benar seperti itu, bahwa orang mati dibangkitkan, baru dia benar-benar pendusta. Tapi kenyataannya kan tidak. Malah dia katakan di dalam ayat yang ke-16 bahwa sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Nah, perhatikan bahwa Rasul Paulus justru menekankan kalau seandainya Yesus tidak dibangkitkan, maka dikatakan kebangkitan orang mati tidak ada. Atau kalau Yesus Kristus tidak dibangkitkan, malah sampai dikatakan sia-sialah iman orang Kristen. Karena kenapa? Karena kita masih hidup di dalam dosa. Tetapi kenyataannya yang diajarkan, yang diberitakan oleh Rasul Paulus, bahwa Yesus telah bangkit, Yesus telah naik ke surga, Yesus telah duduk di tahta kemuliaannya. Nah, makanya saudara, di dalam ayat 20 dikatakan, tetapi yang benar ialah, inilah jawabannya, tetapi yang benar ialah, 1 Korintus pasal 15 ayat 20 dikatakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Coba perhatikan saudara, bagaimana sesungguhnya dari kalimat Rasul Paulus yang kita lihat tadi di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-15, lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah. Kalau ini kita tidak pahami dengan kontekstualnya sampai kepada ayat 20, maka kita akan lebih kuat lagi mengatakan bahwa Rasul Paulus itu adalah seorang yang mengatakan dirinya berdusta. Tapi bukan itu maksudnya. Sudah jelas pada ayat ini mengartikan bahwa jikalau ada kabar-kabar, ajaran-ajaran dari agama-agama siapapun, itu maksudnya Rasul Paulus, yang berkata bahwa Yesus tidak dibangkitkan, artinya Yesus tidak mati disalibkan, Yesus tidak naik ke surga, maka itu adalah Injil yang lain, ajaran yang salah. Itu adalah hal yang tidak benar. Namun Rasul Paulus sudah menekankan lagi bahwa di dalam ayat yang kita sudah baca tadi, di dalam ayat 20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Apa maksudnya sebagai orang sulung dari orang-orang yang telah meninggal? Saudara, tidak ada manusia sejak Adam, sejak manusia ada, sejak manusia lahir, tidak ada orang yang pertama dia mati, bangkit, naik ke surga. Tidak ada.
Henokh tidak, dia hanya langsung bangkit, dia nggak mati. Elia tidak, dia tidak mati, tapi dia langsung bangkit. Musa tidak, dia tidak langsung bangkit. Yang dibangkitkan oleh Yesus pun, yaitu Lazarus, yang dibangkitkan dari antara orang mati, dia juga dibangkitkan, tapi tidak langsung naik ke surga. Jadi kalau dikatakan Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati sebagai yang sulung, itu maksudnya sebagai jalan yang pertama, yang sulung yang pertama manusia yang sudah naik ke surga. Dan itulah tujuannya, memberikan jalan hidup kekal, bukti kehidupan orang mati naik ke surga, diberikan, diajarkan, ditunjukkan jalan oleh Yesus itu sendiri. Jadi kalau saudara menganggap banyak kata-kata Rasul Paulus berkata tentang kata dusta, itu karena saudara tidak memahaminya. Saudara tidak memahami ayat-ayat tersebut. Tetapi kehadiran saya kali ini, bagaimana setiap ayat-ayat ini saya mau jelaskan kepada saudara supaya saudara paham bahwa Paulus itu bukanlah seorang pendusta. Itu bagian-bagian yang perlu kita pahami di dalam mengartikan tentang bagaimana kata-kata Paulus tentang kata dusta. Jadi Roma pasal 3 ayat yang ke-7 dengan Roma pasal 9 ayat 1 dan juga 1 Korintus pasal 15 ayat 15 itu sudah mengajarkan kepada kita bahwa Rasul Paulus menyinggung dengan kata-kata dusta, tetapi itu bukan menunjukkan bahwa dia adalah seorang pendusta. Mari kita lihat lagi di dalam 2 Korintus 11 ayat 31. Ya Allah, yaitu Bapa dari Yesus, Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Jadi Rasul Paulus berkata, Allah yaitu Bapa dari Yesus, Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Itu berbicara, Rasul Paulus menyatakan dirinya bukanlah seorang berdusta. Tetapi kenapa dia katakan begitu? Karena kalau kita baca ayat sebelumnya, itu mulai dari ayat 27, di mana Rasul Paulus menjelaskan jerih lelah dalam bekerja berat, kerap kali tidak tidur di dalam pekerjaan pelayanan. Kadang dia lapar, dahaga, kerap kali berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Orang Kristen itu saudara berpuasa. Rasul Paulus juga di sini berpuasa. Ini satu keadaan yang dialami oleh Rasul Paulus dalam memberitakan Injil. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat. Artinya, dengan begitu bekerja keras dia, bagaimana melakukan urusan-urusan sehari-hari dalam hal bekerja melayani Tuhan, memelihara semua iman jemaat-jemaat. Jadi seolah-olah jika ada orang yang merasa lemah, tidaklah aku juga turut merasakan lemah. Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Artinya Rasul Paulus sangat merasakan bagaimana penderitaan itu berjuang kepada jemaat, yang mana jikalau ada jemaat menderita juga dia merasakan penderitaan itu, sebab sudah berjuang dengan segala kesungguhannya kepada Tuhan dalam melayani Tuhan. Dan itulah makanya dikatakan bahwa dalam ayat 31, setiap apa yang dilakukan itu dia kembalikan semua itu untuk kemuliaan Allah, yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita. Yesus Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya. Dia yakin Tuhan Yesus melihat, tahu hatinya tidak berdusta akan kata-katanya, akan kesaksiannya, akan jerih lelahnya yang dilakukan di dalam melayani Tuhan. Nah, ini mari kita coba memahami bahwa Rasul Paulus itu bukanlah orang yang sembarangan. Kalau kita lihat di dalam sikap, tanggapan dan berbagai pelayanan, dia sungguh-sungguh adalah orang yang sangat menghargai kebenaran. Dia bukanlah seorang pendusta, dia bukanlah seorang yang sembarangan bicara.
Dia bukanlah seorang yang asal-asalan mengatakan hal yang tidak benar. Nah, karena itu saudara, kalau saudara menyebutkan Rasul Paulus berdusta, itu adalah satu kebohongan yang di atas dasar ucapan saudara tidak paham kebenaran firman Tuhan. Mungkin sedikit saya akan singgung yang terakhir dari YouTube saya ini, yaitu untuk menjelaskan dan melihat lagi kata-kata yang ditulis oleh Rasul Paulus tentang al-dusta, yaitu kita baca di dalam Galatia pasal 1 ayat 20. Galatia pasal 1 ayat 20. Mari coba kita lihat saudara, apa dikatakan oleh Rasul Paulus di sana sebagai kalimat yang pertama dari tulisannya di kitab Galatia. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan karena seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Nah, saudara, kalau kita lihat di sini bagaimana Rasul Paulus berkata di dalam Galatia pasal 1 ayat yang pertama itu menjelaskan dirinya sebagai penulis. Tapi kalau kita lihat lagi di dalam ayat 20 dikatakan demikian, di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Perhatikan. Jadi dia sebagai rasul menuliskan buku ini, disampaikan kepada jemaat, dikabarkan kepada jemaat, sebagai penulis yang dipanggil, sebagai rasul yang dipanggil, sebagai pelayan yang dipanggil untuk menjelaskan kebenaran Allah. Di dalam ayat 20 dikatakan, di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutulis kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Artinya, ajaran-ajaran Rasul Paulus itu bukanlah ajaran-ajaran dari dusta, tapi dia menyampaikan satu kebenaran. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari coba renungkan setiap apa yang saya sampaikan. Jangan asal hanya bicara berkata dusta, tapi tidak memahami. Sehingga kalau saya sudah sampaikan ini sebagai bukti dan contoh bahwa bagaimana konteks penyampaian Paulus tentang kata dusta, jika saudara masih berkeras hati, tentu firman inilah yang menjadi saksi bagi saudara bahwa saudara memang benar-benar melawan kebenaran Allah. Demikian, jangan lupa tolong di subscribe, di like, di share, karena ketika saudara share, maka saudara-saudara kita dari muslim yang lain akan tahu tentang dasar ini, bahwa Rasul Paulus bukan berdusta. Ketika saudara share, maka subscribe supaya menjadi berkat, dan tekan tombol lonceng supaya nanti pembahasan-pembahasan lain tentang dusta itu saya akan upload dan saudara langsung dapat memahaminya. Ini adalah video yang kedua tentang kata dusta, dan saya akan selesaikan mungkin beberapa video lagi tentang kata dusta ini, sehingga mereka tahu bahwa apa yang dimaksud dengan kata dusta yang diungkapkan oleh Paulus bukanlah sebuah kata-kata menunjukkan dia seorang berdusta, tapi itu menjelaskan bagaimana tentang kebenaran-kebenaran yang dia terima, yang dihadapi dan dia lakukan. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom.